Tidak ada pengumuman perang, tidak ada titah terbuka. Namun malam itu, tubuh-tubuh mulai jatuh tanpa pernah tercatat sebagai pertempuran. Dan di balik setiap benturan kecil, ada satu pertanyaan yang tak lagi bisa ditunda. Siapa yang akan dikorbankan agar pusat tetap terlihat utuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kalian yang masih setia mengikuti kisah ini. Semoga selalu sehat, pikirannya jernih, dan dijauhkan dari keputusan yang memaksa kita memilih antara keselamatan dan kebenaran. Subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya yang semakin menarik. Like untuk mendukung channel ini, dan tulis di komentar dari kota mana kalian menonton. Bagi kalian yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, diluaskan rizkinya, dan bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Bagi kalian yang mempunyai hutang, saya doakan semoga hutangnya segera dilunaskan. Mari kita mulai saja ceritanya. Benturan pertama tidak datang dengan tanda apapun yang layak disebut awalan. Tidak ada genderang, tidak ada teriakan peringatan, bahkan tidak ada langkah tergesa. Ia lahir dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya, kebiasaan. Lorong batu itu sudah dilewati ratusan kali sebelumnya. Sempit, panjang, dindingnya dingin dan berlumut di bagian bawah. Cukup lebar untuk dua orang berjalan berdampingan, tetapi tidak cukup untuk membentuk barisan. Jalur ini biasa digunakan untuk perpindahan kecil, pengantaran pesan, atau pergerakan yang sengaja tidak diinginkan dilihat terlalu banyak mata. Tidak tercatat sebagai jalur utama, tidak pula dianggap rawan. Justru karena itulah ia dipercaya. Malam itu, lorong itu tidak berubah bentuk. Yang berubah adalah apa yang dibawanya. Dua unit kecil masuk dari arah berlawanan hampir bersamaan. Tidak direncanakan, tidak dikoordinasikan. Namun masing-masing datang dengan keyakinan penuh bahwa jalur itu adalah milik mereka malam ini. Mereka bergerak dengan langkah senyap, formasi rapat, kepala sedikit menunduk. Bukan karena takut, melainkan karena disiplin yang sudah menjadi naluri. Senjata tidak dihunuskan, tidak ada alasan untuk itu. Belum. Pertemuan itu terjadi di tikungan kecil yang membuat jarak pandang pendek. Sejenak, tidak ada siapapun yang melihat siapapun. Hanya suara langkah yang tiba-tiba berhenti hampir bersamaan. Keheningan yang menyusul bukan keheningan damai, melainkan jeda pendek ketika dua insting saling membaca sebelum pikiran sempat menyusun alasan. Tatapan bertemu. Seragam yang dikenali terlalu cepat. Tidak ada tanda musuh, tidak ada lambang asing. Yang ada justru kesamaan yang mengganggu. Warna kain, potongan ikat pinggang, bahkan pola senjata yang serupa. Semua itu seharusnya berarti aman. Namun malam itu, kesamaan justru menjadi sumber kecurigaan. Satu langkah kecil maju, bukan ancaman. Lebih seperti kebiasaan memeriksa. Bukan jalur kalian. Kalimat itu diucapkan rendah, nyaris datar, tanpa tekanan. Bukan perintah, bukan tantangan. Sekadar pernyataan yang biasa keluar dari orang yang terlalu sering mengamankan jalur, tanpa pernah mempertanyakan mengapa. Jawabannya datang cepat, terlalu cepat untuk dipikirkan matang. Perintahnya ke sini. Kalimat itu pendek, tidak menyebut nama, tidak menyebut asal, tidak pula menyebut tujuan. Namun ia diucapkan dengan keyakinan penuh. Keyakinan orang-orang yang terbiasa tidak mempertanyakan isi perintah, hanya arahnya. Dua keyakinan bertabrakan di ruang yang terlalu sempit untuk menghindar. Tidak ada yang mundur, bukan karena keberanian, melainkan karena kebingungan yang tidak sempat berubah menjadi kehati-hatian. Dalam struktur yang terbiasa bergerak atas dasar kepastian, kebingungan adalah musuh yang paling tidak siap dihadapi. Dan di lorong itu, kebingungan muncul bukan dari ketidaktahuan, melainkan dari terlalu banyak asumsi yang bertabrakan sekaligus. Dorongan kecil terjadi lebih dulu. Tidak kuat,
Tidak kasar, hanya upaya refleks untuk memberi ruang. Namun di ruang sempit, dorongan kecil memiliki dampak yang tidak kecil. Tubuh yang terdorong kehilangan pijakan di batu yang lembab. Keseimbangan yang goyah menjeret tubuh lain ikut bergerak. Suara benturan terdengar. Bukan teriakan, bukan senjata, melainkan suara tulang dan batu yang saling menyapa terlalu dekat. Seseorang jatuh, dan jatuhnya satu orang mengubah segalanya. Insting lama mengambil alih, bukan insting menyerang, melainkan insting bertahan. Tangan-tangan terangkat, bukan untuk memukul, tetapi untuk mencegah jatuh berikutnya. Namun gerakan defensif seringkali terlihat seperti agresi bagi mata yang sudah tegang. Siku menyentuh dada, bahu menghantam bahu, nafas berat mulai terdengar di ruang sempit yang memantulkan setiap bunyi. Tidak ada aba-aba, tidak ada komando. Namun benturan itu telah dimulai. Yang terjadi selanjutnya bukan perkelahian terbuka. Tidak ada ayunan besar, tidak ada jeritan perang. Yang ada hanyalah usaha saling menekan, saling memaksa mundur, saling mempertahankan posisi, seolah lorong itu sendiri adalah wilayah yang tidak boleh dilepas. Dalam beberapa detik, ketegangan meningkat tanpa ada satupun yang bisa menunjuk siapa yang memulainya. Seseorang kembali terpeleset, kali ini lebih keras. Suara kepala menghantam batu membuat semua gerakan terhenti sepersekian detik. Cukup lama untuk menyadari bahwa ini bukan lagi sekedar salah paham kecil. Namun kesadaran itu datang terlambat. Lorong yang seharusnya aman berubah menjadi ruang benturan tertutup. Tidak cukup ruang untuk membentuk jarak, tidak cukup cahaya untuk membaca niat. Setiap gerakan kecil terasa seperti ancaman, setiap nafas terdengar seperti kesiapan menyerang. Akhirnya, satu orang berhasil menarik rekannya mundur. Yang lain melakukan hal yang sama. Tidak ada yang benar-benar menang, tidak ada yang benar-benar kalah. Mereka berpisah dengan langkah cepat, membawa serta luka kecil, nafas berat, dan pertanyaan yang tidak sempat diucapkan. Malam mencatatnya sebagai insiden kecil. Tidak ada laporan resmi malam itu, tidak ada sinyal darurat, tidak ada nama yang disebut. Hanya catatan samar di ingatan mereka yang terlibat, bahwa sesuatu telah bergeser dan mereka tidak tahu apa. Namun lorong itu tidak lama kembali sepi. Benturan serupa terjadi lagi di tempat berbeda dengan pola yang hampir sama. Jalur kecil lain, waktu yang berbeda, unit-unit kecil yang bergerak dengan perintah singkat dan tidak lengkap. Setiap kali, benturan dimulai dengan kesamaan yang terlalu familiar. Setiap kali, berakhir tanpa kesimpulan yang jelas. Tidak ada satupun yang secara resmi disebut pertempuran, namun luka-luka mulai menumpuk. Beberapa hanya memar, beberapa retak ringan, beberapa harus ditutup diam-diam agar tidak menarik perhatian. Yang lebih berbahaya bukan lukanya, melainkan cerita yang menyertainya. Versi-versi mulai beredar, berbeda satu sama lain, namun memiliki benang merah yang sama. Benturan itu selalu terjadi di tempat yang seharusnya aman dan selalu melibatkan pihak yang merasa menjalankan perintah sah. Tidak ada yang berani bertanya terlalu jauh. Karena bertanya berarti mengakui bahwa ada celah. Dan celah berarti pusat tidak sepenuhnya mengendalikan keadaan. Di sisi lain, sebagian menganggap ini sekadar gesekan kecil yang akan reda dengan sendirinya. Sistem besar selalu punya cara menelan gangguan kecil tanpa harus mengubah arah. Di sisi lain, ada yang mulai bergerak lebih hati-hati, membaca setiap perintah dengan curiga yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya. Namun, benturan tidak berhenti. Ia menyebar seperti retakan halus di permukaan batu, tidak terlihat dari jauh, tetapi semakin banyak jika diperhatikan.
Setiap unit mulai bergerak dengan asumsi baru bahwa unit lain, meskipun berpakaian sama, mungkin tidak berada di jalur yang sama. Bahwa perintah yang mereka bawa mungkin tidak sinkron. Bahwa malam bisa mempertemukan mereka bukan sebagai sekutu, melainkan sebagai penghalang. Ketidakpastian itu memakan kepercayaan sedikit demi sedikit. Tidak ada deklarasi perang, tidak ada garis depan. Yang ada hanyalah ruang-ruang kecil di mana dua keyakinan bertemu tanpa penengah. Setiap benturan tidak cukup besar untuk memicu alarm besar, namun terlalu sering untuk diabaikan. Dan di tengah semua itu, satu hal menjadi jelas bagi mereka yang cukup peka. Ini bukan kebetulan. Perintah-perintah yang turun belakangan ini semakin pendek, semakin minim penjelasan, semakin sering menggunakan kata-kata yang bisa ditafsirkan lebih dari satu arah. Seolah-olah seseorang sengaja membiarkan ruang tafsir terbuka, cukup lebar untuk menimbulkan benturan, namun cukup sempit untuk selalu disebut kesalahan lapangan. Perang kecil ini tidak diumumkan karena ia tidak direncanakan sebagai perang. Ia dirancang sebagai gesekan, dan gesekan jika cukup sering akan menimbulkan api tanpa pernah terlihat siapa yang menyalakannya. Pada akhirnya, benturan-benturan itu membentuk pola. Tidak ada satupun jalur yang sepenuhnya aman lagi. Tidak ada pergerakan kecil yang benar-benar sunyi. Semua orang mulai bergerak dengan satu pertanyaan yang sama, meskipun tidak pernah diucapkan keras-keras. Apakah orang di depan ini benar-benar berada di pihak yang sama? Perang kecil tidak lahir dari kebencian. Ia lahir dari sistem yang terlalu percaya bahwa semua akan patuh tanpa perlu saling memahami. Dan di malam-malam seperti itu, lorong-lorong batu yang dulu hanya menjadi jalur penghubung, kini berubah menjadi saksi bisu dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum diberi nama, namun sudah mulai memakan korban. Perang kecil tidak diumumkan, ia menyebar, dan tidak ada satupun yang benar-benar tahu bagaimana menghentikannya. Wira merasakannya jauh sebelum ia benar-benar melihat apapun. Malam tidak lagi bergerak seperti malam-malam sebelumnya. Ada jeda-jeda kecil yang terasa ganjil. Hening yang terlalu rapat di satu sisi, lalu suara langkah yang muncul dan menghilang terlalu cepat di sisi lain. Seperti napas yang ditahan terlalu lama, lalu dilepaskan tergesa. Ritme yang tidak alami itu membuat kulitnya menegang, meskipun ia belum bertemu siapapun. Ia berhenti sejenak di balik dinding batu yang lebih gelap dari sekitarnya. Tidak ada cahaya obor di dekat situ. Hanya pantulan samar dari kejauhan yang memantul di permukaan batu lembab. Dari sini, ia bisa mendengar langkah-langkah yang bergerak dengan pola berbeda. Satu teratur, satu lagi terlalu cepat, seolah berusaha mengejar waktu yang tidak jelas arahnya. Ini bukan patroli biasa, pikirnya. Patroli selalu memiliki ritme yang konsisten. Ada jeda tertentu, ada pengulangan yang bisa ditebak. Malam ini tidak demikian. Langkah-langkah itu saling tumpang tindih, saling mendekat, lalu menjauh tanpa pola yang jelas. Seperti orang-orang yang bergerak dengan perintah yang tidak sinkron. Wira menggeser berat tubuhnya perlahan, memastikan tidak ada batu kecil yang bergerak di bawah telapak kakinya. Setiap gerakan kini harus dipertimbangkan dua kali. Ia bukan hanya menghindari kejaran, ia sedang berjalan di antara dua arus yang bisa bertabrakan kapan saja. Ia menyadari sesuatu yang lebih mengganggu. Tidak ada satupun tanda bahwa dirinya adalah target utama malam ini. Ia tidak diburu dengan agresi terbuka, tidak pula dibiarkan bebas. Setiap kali ia bergerak, selalu ada kehadiran di sekitar. Cukup dekat untuk dirasakan, cukup jauh untuk tidak bisa dipastikan niatnya. Seolah-olah keberadaannya sengaja dijadikan pemicu, bukan sasaran akhir.
Wira menghela napas perlahan, membiarkannya keluar tanpa suara. Ini bukan perburuan, ulangnya dalam hati. Ini jebakan bergerak. Ia mengintip dari balik sudut dinding. Dua kelompok kecil melintas dari arah berbeda. Jaraknya hanya beberapa langkah. Mereka tidak saling menyapa, tidak memberi isyarat. Namun mereka juga tidak tampak terkejut satu sama lain. Ada ketegangan di bahu mereka. Cara tangan mereka sedikit lebih dekat ke senjata. Cara kepala mereka bergerak cepat memeriksa sekitar. Mereka tahu ada sesuatu yang salah, namun mereka belum tahu apa. Wira menunggu. Ia membiarkan kedua kelompok itu hampir sejajar sebelum melangkah keluar setengah badan. Cukup untuk terlihat oleh satu sisi, namun tidak sepenuhnya membuka posisi. Cahaya samar menyentuh wajahnya, memperjelas siluet yang selama ini hanya menjadi bayangan dalam laporan-laporan samar. Reaksi datang seketika. Satu tangan terangkat, memberi isyarat berhenti. Gerakan itu refleks, hampir otomatis. Namun dari arah lain, langkah justru dipercepat. Bukan untuk menyerang, melainkan untuk mendekat, seolah ingin memastikan apa yang dilihat benar adanya. "Jangan!" Kata itu keluar setengah, terpotong oleh perubahan suasana yang terlalu cepat untuk dikendalikan. Jarak yang semula aman menyempit dalam hitungan detik. Tatapan yang tadinya hanya waspada berubah menjadi curiga. Dan kecurigaan ketika bertemu ketegangan yang menumpuk selalu mencari jalan keluar paling sederhana. Situasi runtuh. Wira mundur setengah langkah, bukan karena takut, melainkan karena membaca arah. Ia melihat bagaimana satu kelompok mengira kelompok lain bergerak terlalu cepat, yang lain mengira isyarat berhenti adalah upaya menghalangi perintah. Tidak ada yang benar-benar menatap Wira lagi. Fokus mereka bergeser, bukan ke ancaman yang nyata, melainkan ke ancaman yang mereka ciptakan satu sama lain. Inilah yang paling berbahaya, pikir Wira. Ketika aku bukan lagi pusat perhatian, tapi pemicu. Ia bergerak menyamping, berusaha keluar dari garis benturan. Namun ruang tidak memberinya banyak pilihan. Lorong-lorong kecil bercabang terlalu dekat, dan setiap cabang kini terasa seperti keputusan yang bisa berujung salah. Ia memilih jalur yang paling gelap, berharap kegelapan masih memberinya sedikit perlindungan. Langkah-langkah di belakangnya semakin cepat, bukan langkah pengejaran tunggal, melainkan beberapa irama yang saling tumpang tindih. Ada yang mengikuti, ada yang berusaha memotong jalur, ada pula yang tampaknya tidak yakin harus bergerak kemana. Wira berhenti lagi, kali ini di area yang sedikit lebih terbuka. Dinding-dinding batu membentuk ruang kecil, cukup untuk beberapa orang berdiri tanpa saling bersentuhan. Cahaya obor dari kejauhan membuat bayangan bergerak liar di permukaan batu, menciptakan ilusi jumlah yang lebih banyak dari kenyataan. Ia berdiri tegak, membiarkan kehadirannya terbaca jelas. Jika aku terus bersembunyi, benturan akan tetap terjadi, pikirnya. Jika aku terlihat, setidaknya mereka harus memilih. Pilihan itu datang dengan cepat dan kasar. Seseorang melangkah maju, senjatanya setengah terangkat. Bukan sikap menyerang penuh, melainkan posisi siap. Wira mengenali gaya itu, orang yang dilatih untuk melumpuhkan, bukan membunuh. Ini bukan algojo, ini prajurit lapangan yang menjalankan perintah setengah matang. Yang lain bergerak memutari, mencoba mengambil posisi di belakang Wira. Tidak rapi, terlalu cepat, terlalu reaktif. Wira tidak menghunus senjatanya, tangannya tetap terbuka meskipun otot-ototnya sudah siap bergerak. "Ini bukan jalur kalian," kata seseorang. Kalimat yang sama, nada yang hampir sama, seperti gema dari benturan pertama yang belum lama berlalu. Wira menatapnya. "Dan kalian yakin itu?" Pertanyaan itu bukan tantangan. Ia dilontarkan dengan datar, seolah benar-benar ingin tahu. Namun justru karena itulah, ketegangan meningkat.
Keraguan yang dipaksa muncul di saat paling tidak diinginkan. 1 langkah maju, lalu 2. Wira bergerak. Ia menepis serangan pertama dengan gerakan pendek, membelokkan arah tanpa membuang tenaga. Rasa sakit menjalar dari lengan, luka lama yang kembali tersentuh. Namun ia tidak memberi reaksi. Ia menggunakan momentum untuk mendekat, menghantam dengan siku ke arah yang paling lunak. Tubuh lawan terdorong mundur, kehilangan keseimbangan. Belum selesai. Berat badan menghantam dari belakang. Wira jatuh bersama penyerangnya. Tanah dingin menyambut punggungnya. Nafas mereka bertabrakan, pendek dan kasar. Ia menggulingkan tubuhnya, meraih pergelangan tangan yang memegang senjata, memutar dengan kasar. Ada bunyi kecil yang tidak bisa disalahartikan. Jeritan tertahan. Wira bangkit dengan satu gerakan, berdiri di antara tubuh-tubuh yang kini ragu untuk bergerak. Ia tidak mengangkat senjata, ia hanya berdiri, nafas berat, matanya menyapu wajah-wajah di sekelilingnya. Kalau kalian maju, katanya, pendek, ini tidak akan tercatat sebagai apapun. Kalimat itu menggantung, berat, dan terlalu masuk akal untuk diabaikan. Tidak ada yang ingin menjadi bagian dari sesuatu yang tidak pernah diakui. Keraguan menjalar cepat, 1 langkah mundur, lalu yang lain. Wira memanfaatkan jeda itu untuk bergerak pergi. Ia tidak menunggu keputusan bulat. Di malam seperti ini, menunggu berarti memberi kesempatan pada kebingungan untuk berubah menjadi kekerasan lagi. Ia bergerak cepat, namun terukur. Setiap tikungan dilewati dengan hati-hati. Setiap bayangan diperiksa sekilas. Di belakangnya, suara langkah perlahan menjauh. Bukan karena ia lolos, melainkan karena fokus mereka telah terpecah lagi oleh pergerakan lain. Wira tahu satu hal dengan pasti sekarang. Keberadaannya telah mengubah pola. Setiap langkahnya memaksa pihak-pihak yang bergerak di malam ini untuk bereaksi. Dan setiap reaksi itu, jika tidak terkoordinasi, akan melahirkan benturan baru. Ia bukan lagi sekadar buruan. Ia telah menjadi pusat gravitasi yang memelintir arah perintah. Dan di tempat seperti ini, menjadi pusat tanpa perlindungan adalah posisi paling berbahaya. Ia berhenti di titik yang lebih tinggi, memandang jalur-jalur yang kini terlihat seperti urat-urat gelap di tubuh pusat kekuasaan. Semua jalur itu bergerak, semua jalur itu saling mendekat, dan di antara mereka, orang-orang kecil akan terus saling bertabrakan, bukan karena benci, melainkan karena patuh. Wira menggenggam tangan perlahan. Jika aku menghilang sekarang, pikirnya, semua ini akan terus berjalan tanpa arah. Benturan kecil akan terus memakan orang-orang yang bahkan tidak tahu mengapa mereka jatuh. Ia mengangkat kepala, menatap gelap. Belum saatnya pergi, belum saatnya masuk sepenuhnya. Namun satu hal sudah jelas, ia tidak lagi berada di tepi. Api telah menyentuh kakinya, dan apapun yang ia pilih selanjutnya, ia tidak akan keluar tanpa meninggalkan bekas yang lebih dalam. Api obor menyala bukan sebagai tanda dimulainya pertempuran, melainkan sebagai pengakuan bahwa sesuatu telah gagal disembunyikan. Cahaya kuningnya memecah gelap yang sebelumnya memberi ilusi kendali. Bayangan-bayangan menempel di dinding batu, memanjang, bergetar, saling tumpang tindih. Seperti niat yang tidak pernah benar-benar lurus sejak awal. Ruang itu tidak luas, tetapi cukup terbuka untuk menghilangkan keuntungan bersembunyi. Setiap orang yang berada di sana kini terlihat, entah ia siap atau tidak. Wira berdiri di tengahnya. Napas masih berat dari benturan sebelumnya, tubuhnya hangat oleh adrenalin yang belum sempat surut. Ia tidak datang ke ruang ini dengan niat bertarung. Namun, niat di malam seperti ini tidak lagi menjadi penentu. Yang menentukan hanyalah posisi, jarak, dan keputusan orang-orang di sekelilingnya. Ia bisa merasakan tatapan-tatapan yang mengarah padanya,
Bukan tatapan penuh kebencian, melainkan tatapan orang-orang yang sedang mencari kepastian di tempat yang salah. Mereka tidak melihat Wira sebagai musuh pribadi. Mereka melihatnya sebagai simpul dari kekacauan yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Dan ketika manusia tidak memahami situasi, mereka akan memilih tindakan paling sederhana: menjatuhkan yang paling dekat. Serangan pertama datang tanpa aba-aba yang jelas. Tidak ada teriakan, tidak ada lonjakan emosi. Hanya satu tubuh yang bergerak cepat, terlalu terlatih untuk ceroboh. Keris di tangannya tidak diarahkan ke titik mematikan. Sudutnya rendah, sasarannya jelas, sendi, otot, kemampuan bergerak. Ini bukan upaya menghabisi, ini upaya mengendalikan. Wira mengenali itu dalam sepersekian detik. Ia menepis dengan lengan, bukan senjata. Logam bersinggungan dengan kulit dan tulang. Rasa nyeri menjalar tajam, luka lama di lengannya seperti dibuka kembali. Namun ia tidak mundur. Mundur berarti memberi ruang, dan ruang di tempat ini adalah kemewahan yang tidak ada. Ia melangkah masuk ke jarak dekat, mematahkan ritme lawan yang terbiasa bekerja dengan jarak aman. Siku Wira menghantam rahang dengan tenaga yang tidak sepenuhnya ditahan. Benturan itu tidak indah, tidak bersih. Tubuh lawan terlempar ke samping, menghantam batu dengan suara tumpul yang menggema lebih keras dari seharusnya. Api obor bergoyang, belum selesai. Serangan kedua datang dari belakang, lebih kasar, lebih berat. Tidak terlatih dengan presisi yang sama, tetapi membawa niat yang lebih sederhana, menjatuhkan. Berat badan menghantam punggung Wira, mendorongnya ke tanah. Batu dingin menyambut bahunya. Nafasnya terlepas kasar, namun tangannya sudah bergerak. Mereka berguling, tanah, debu, dan nafas bercampur. Tidak ada posisi indah, tidak ada ruang untuk teknik panjang. Yang ada hanya usaha saling menguasai. Tangan Wira menemukan pergelangan tangan yang memegang keris. Ia menggenggam kuat, memutar dengan sudut yang tidak memberi pilihan. Ada bunyi kecil, kering, jelas, yang membuat tubuh di atasnya menegang seketika. Jeritan tertahan di tenggorokan. Wira mendorong, bangkit, dan berdiri lagi sebelum tubuh itu benar-benar jatuh. Ia tidak menatap lama. Menatap terlalu lama berarti mengakui akibat, dan malam ini ia tidak bisa membiarkan dirinya tenggelam di sana. Ia berputar. Masih ada satu lagi. Yang ketiga berdiri beberapa langkah jauhnya, keris di tangan, tubuh kaku oleh keraguan yang datang terlambat. Ia melihat dua rekannya jatuh, bukan mati, tetapi cukup rusak untuk tidak bisa langsung bangkit. Cahaya obor memantulkan keringat di wajahnya, membuat matanya terlihat lebih besar, lebih rapuh. Keraguan itu adalah celah, namun Wira tidak menyerang. Ia berdiri diam, bahu naik turun oleh napas berat, matanya terkunci pada lawan terakhir. Api obor memantulkan kilat kecil di matanya, bukan amarah, melainkan kelelahan yang dipaksa tetap sadar. "Kalau maju," katanya pendek, suaranya rendah namun cukup keras untuk didengar semua yang berada di ruang itu. "Kalian tidak punya cerita." Kalimat itu tidak mengancam dengan kematian, ia mengancam dengan sesuatu yang lebih ditakuti oleh orang-orang di sistem seperti ini. Penghapusan. Tidak tercatat, tidak diakui, tidak dianggap pernah ada. Yang ketiga tidak perlu waktu lama untuk memahami. Ia mundur satu langkah, lalu satu lagi. Tangannya tetap memegang senjata, namun tidak lagi siap menyerang. Keputusan itu cepat, naluriah, dan menyelamatkan. Duel ke-6 berakhir bukan dengan sorak, bukan dengan kemenangan yang bisa dipamerkan. Ia berakhir dengan tubuh-tubuh yang tergeletak cukup hidup untuk mengingat apa yang terjadi, dan cukup sadar untuk menceritakannya nanti, meskipun dengan versi yang akan berubah-ubah. Api obor tetap menyala. Orang-orang di sekeliling mulai bergerak, tidak mendekat, tidak pula sepenuhnya menjauh. Mereka berdiri di jarak aman, saling bertukar pandang singkat, mencoba membaca apa yang baru saja mereka saksikan.
Tidak ada satupun yang bertepuk tangan, tidak ada yang berseru. Yang ada hanyalah kesadaran kolektif yang perlahan mengeras. Ini bukan lagi benturan kecil. Wira melangkah mundur perlahan, menjaga jarak, memastikan tidak ada serangan susulan yang datang dari sisi buta. Tubuhnya terasa berat sekarang, rasa sakit mulai menuntut perhatian, namun pikirannya justru jernih dengan cara yang tidak menyenangkan. Ia tahu apa arti duel ini. 6 kali. Bukan angka kebetulan, bukan pula sekadar hitungan benturan fisik. 6 kali berarti pola. 6 kali berarti sistem sudah cukup sering mengulang kesalahan yang sama tanpa memperbaikinya. Dan setiap pengulangan membuatnya semakin sulit disangkal. Duel ini tidak akan bisa ditutup sebagai insiden lapangan. Terlalu banyak mata, terlalu banyak versi, terlalu banyak luka yang tidak bisa disembunyikan semua. Wira bergerak menjauh dari cahaya obor, memilih bayangan yang lebih aman. Di belakangnya, beberapa orang mulai membantu yang jatuh. Tidak dengan empati berlebihan, melainkan dengan kecepatan orang-orang yang ingin segera menghilangkan bukti sebelum bukti itu berkembang. Namun meskipun tubuh-tubuh itu diangkat, bekasnya tidak ikut pergi. Dinding batu menyimpan goresan, tanah menyimpan noda gelap, dan ingatan orang-orang di sana menyimpan sesuatu yang lebih sulit dihapus. Kesadaran bahwa perintah yang mereka jalankan telah membawa mereka saling menjatuhkan. Di tempat lain, laporan-laporan akan disusun, waktu akan disesuaikan, kalimat akan dirapikan. Duel ini mungkin akan disebut sebagai gesekan tak terhindarkan atau kesalahpahaman lapangan. Namun tidak ada satupun kalimat resmi yang mampu sepenuhnya menutup apa yang baru saja terjadi. Karena duel ke-6 bukan tentang siapa yang jatuh. Ia tentang siapa yang melihat dan siapa yang untuk pertama kalinya mulai bertanya dalam diam. Kalau ini bukan perang, lalu apa namanya? Wira berhenti sejenak di batas cahaya terkahir obor. Ia tidak menoleh lagi. Menoleh berarti membuka kemungkinan ragu, dan ragu setelah titik ini adalah kemewahan yang tidak ia miliki. Ia melangkah ke gelap dengan satu kepastian pahit. Setelah malam ini, tidak ada jalan kembali ke fase pura-pura. Perang kecil telah menampakkan wajahnya, dan duel ke-6 akan selalu diingat sebagai saat ketika semua orang tahu, namun masih terlalu takut untuk mengatakannya keras-keras. Laporan itu tiba di pusat tanpa suara. Tidak dibawa dengan tergesa, tidak pula diumumkan sebagai keadaan darurat. Ia diletakkan di atas meja batu yang permukaannya sudah terlalu sering menampung kertas-kertas yang berisi keputusan tanpa nama. Lilin kecil di sudut ruangan memberi cahaya cukup untuk membaca, namun tidak cukup untuk menghangatkan suasana. Malam di luar masih bergerak, tetapi di ruang itu, waktu seolah mengerut, menunggu reaksi dari satu orang. Ki Sempol membaca dengan kecepatan yang tidak mencerminkan isi laporannya. Matanya bergerak perlahan, baris demi baris, seolah setiap kata memiliki bobot yang perlu diukur ulang. Wajahnya datar, tidak ada kerutan marah. Tidak ada tanda terkejut, namun jari-jarinya berhenti lebih lama di satu bagian yang tampak sepele bagi pembaca lain, namun terlalu janggal bagi orang yang terbiasa melihat pola. Ia membaca ulang bagian itu, lalu sekali lagi. Di sana tertulis waktu kejadian yang berbeda dari 2 laporan lain yang datang hampir bersamaan. Selisihnya tidak besar, namun cukup untuk menandakan sesuatu yang lebih berbahaya daripada benturan fisik. Ketidaksinkronan di lingkar dalam.
Ki Sempol mengangkat kepala, menatap orang yang berdiri beberapa langkah di depannya. Orang itu tidak berani menatap balik terlalu lama. Ia menunggu, seperti orang yang tahu bahwa penjelasan apapun mungkin sudah terlambat. "Siapa yang menandatangani ini?" tanya Ki Sempol akhirnya. Suaranya rendah, nyaris tanpa tekanan. Nama disebut. Nama itu bukan orang sembarangan. Ia bukan wajah baru. Ia bukan pula pion lapangan yang bisa dengan mudah disalahkan. Ia adalah bagian dari lingkar dalam, cukup dekat dengan alur perintah, cukup lama berada di sana untuk tahu mana yang harus dirapikan dan mana yang sebaiknya dibiarkan kabur. Itulah yang membuatnya berbahaya. "Panggil dia," kata Ki Sempol singkat. Tidak ada tambahan, tidak ada nada ancaman. Namun semua yang mendengar tahu arti perintah itu. Panggilan di jam seperti ini tidak pernah membawa kabar baik. Dan ketika panggilan datang tanpa alasan yang jelas, itu berarti alasan yang sebenarnya terlalu berat untuk diucapkan. Orang itu datang tidak lama kemudian. Langkahnya terukur, tidak tergesa, tidak pula lambat. Ia menunduk hormat, berdiri di jarak yang tepat, menjaga sikap seolah semua masih berjalan normal. Namun ketegangan di rahangnya mengkhianati pikirannya. Ia sudah membaca laporan-laporan itu. Ia tahu ada sesuatu yang bocor. Ia hanya tidak tahu bagian mana yang akan ditarik ke permukaan. Benturan kecil. Katanya cepat, bahkan sebelum Ki Sempol sempat bertanya. Tidak meluas, sudah terkendali. Ki Sempol tidak langsung menjawab. Ia meletakkan laporan itu kembali di meja, merapikannya dengan gerakan pelan, hampir penuh perhatian. Gestur itu lebih menakutkan daripada kemarahan terbuka. Ia lalu mengangkat pandangan, menatap orang di hadapannya dengan mata yang terlalu tenang untuk situasi seperti ini. "Kecil," ulangnya pelan. Ia menggeser satu lembar kertas ke depan, menunjuk bagian yang tadi membuatnya berhenti membaca. "Kalau kecil," lanjutnya, "kenapa ada 3 versi waktu?" Diam. Keheningan itu bukan keheningan kosong. Ia padat, menekan, membuat setiap detik terasa lebih panjang dari seharusnya. Orang itu membuka mulut, menutupnya kembali. Ia tahu setiap kata yang keluar sekarang bisa menjadi jerat. "Laporan lapangan sering," katanya akhirnya, lalu berhenti. Ia menyadari kalimat itu terlalu umum, terlalu sering dipakai, terlalu lemah untuk malam seperti ini. Ki Sempol memiringkan kepala sedikit, seolah benar-benar mendengarkan. "Sering apa?" "Sering tidak sinkron," jawabnya pelan. "Namun itu bisa dirapikan, tidak perlu." "Dirapikan," potong Ki Sempol lembut. "Itulah masalahnya." Ia berdiri, berjalan mengitari meja, mendekat perlahan. Tidak ada langkah berat, tidak ada suara alas kaki yang menghentak, namun setiap langkah terasa seperti jarak yang menyempit. "Kau tahu," katanya, "apa yang paling berbahaya bagi pusat?" Orang itu menelan ludah. "Gangguan, Tuan." Ki Sempol tersenyum tikis, senyum yang tidak pernah menyentuh mata. "Bukan," katanya. "Gangguan bisa ditekan, musuh bisa dilabeli. Yang berbahaya adalah ketika kita terlihat tidak utuh." Ia berhenti tepat di depan orang itu. 3 versi waktu, lanjutnya. "Itu bukan kesalahan kecil. Itu tanda bahwa orang-orang di bawah mulai bergerak dengan jam mereka sendiri." Orang itu menggeleng cepat. "Saya sudah mencoba menahan laporan-laporan lain. Ini hanya cukup." Satu kata, pendek, tidak keras, namun memotong sisa pembelaan dengan bersih. Ki Sempol menatapnya lama, seolah sudah memutuskan sesuatu yang tidak akan diubah lagi. Di matanya tidak ada kebencian, tidak pula kekecewaan personal. Yang ada hanyalah perhitungan dingin tentang apa yang perlu dikorbankan agar struktur tetap terlihat utuh. "Kau tahu apa yang terjadi pada orang yang membuat pusat terlihat retak?" tanyanya. Orang itu tidak menjawab. Ia sudah tahu jawabannya, meskipun tidak pernah diucapkan secara resmi. "Tidak perlu," kata Ki Sempol lagi, seolah membaca pikirannya. "Kau sudah melakukannya." Ia berbalik, memberi isyarat kecil ke arah bayangan di sudut ruangan. Tidak ada perintah panjang, tidak ada kata hukuman,
yang turun hanya keputusan, singkat, bersih, dan tidak akan tercatat sebagai apapun selain penyesuaian internal. Orang itu tidak diseret, tidak dipukul. Ia hanya diminta mengikuti dengan langkah yang kini terasa jauh lebih berat dari saat ia datang. Pintu ditutup tanpa bunyi keras, dan dengan itu, satu kursi di lingkar dalam resmi menjadi kosong. Tidak ada pengumuman keesokan paginya. Tidak ada kabar tentang penggantian. Tidak ada alasan resmi yang beredar. Nama itu hanya berhenti disebut, seolah-olah orang itu tidak pernah ada di sana. Dan bagi mereka yang masih duduk di lingkar dalam, pesan itu jauh lebih jelas daripada ancaman terbuka. Kesalahan boleh terjadi. Benturan bisa ditoleransi, namun membuat pusat terlihat tidak utuh, itu tidak bisa dimaafkan. Di ruang yang sama, Ki Sempol kembali duduk. Ia mengambil laporan lain, membaca sekilas, lalu meletakkannya tanpa reaksi. Keputusan sudah diambil, satu korban sudah jatuh. Untuk sementara, retakan itu bisa ditutup. Namun di benaknya, ia tahu satu hal yang tidak tercantum di kertas manapun. Korban ini bukan akhir, ia hanya penanda. Karena benturan di luar tidak berhenti hanya karena satu orang di dalam disingkirkan. Dan Wira, nama yang kini mulai muncul terlalu sering di antara laporan-laporan itu, belum disentuh sama sekali. Ki Sempol menatap nyala lilin yang bergoyang kecil. Perang kecil ini memang tidak diumumkan, namun darah pertama di lingkar dalam telah tumpah. Dan setelah itu, sistem tidak pernah benar-benar kembali seperti semula. Wira berhenti di tempat yang tidak pernah benar-benar dimaksudkan sebagai titik berhenti. Ia berada di ketinggian kecil, bukan menara, bukan pula pos pengawas, hanya tonjolan batu yang memberi pandangan lebih luas ke jalur-jalur di bawahnya. Dari sini, pusat terlihat sebagai jaringan urat gelap yang saling bersilangan, bergerak perlahan, dan kini mulai menunjukkan denyut yang tidak beraturan. Malam masih berjalan, namun tidak lagi dengan irama yang sama. Obor-obor menyala di tempat yang tidak biasa. Terlalu banyak cahaya di satu sisi, terlalu sedikit di sisi lain. Beberapa jalur tampak ramai, lalu mendadak kosong, seolah orang-orangnya bergerak bukan karena kebutuhan, melainkan karena dorongan yang tidak sepenuhnya mereka pahami. Setiap pergerakan kecil terasa seperti respons terhadap sesuatu yang lebih besar, namun tidak ada satupun yang benar-benar tahu terhadap apa. Wira menghela napas panjang. Napas itu bukan pelepas lelah. Ia lebih seperti penahan, upaya terakhir untuk menunda sesuatu yang sudah mendekat terlalu cepat. Ia tahu, setelah duel ke-6, posisinya telah berubah secara mendasar. Sebelumnya, ia adalah target bergerak, seseorang yang dicari, dihindari, atau diam-diam dilaporkan. Kini, ia telah menjadi variabel aktif. Keberadaannya tidak lagi sekedar mengganggu jalur. Ia mengubah perhitungan. Dan perubahan seperti itu tidak pernah dibiarkan lama tanpa respons. Wira menutup mata sejenak, membiarkan ingatan tentang malam ini mengendap. Benturan di lorong sempit, tatapan-tatapan ragu di bawah cahaya obor, tubuh-tubuh yang jatuh, bukan karena kebencian, melainkan karena patuh. Semua itu membentuk satu gambaran utuh yang sulit disangkal. Sistem ini tidak lagi bergerak dengan satu kehendak. Ia telah melihat tanda-tanda itu sebelumnya, samar dan terpisah. Namun baru malam ini, semuanya bertemu dalam satu garis yang jelas. Perintah-perintah yang tidak lengkap, waktu yang tidak sinkron, unit-unit yang bergerak dengan asumsi, bukan kepastian. Semua itu bukan kecelakaan. Itu adalah hasil dari sesuatu yang sengaja dibiarkan. Perang kecil, pikir Wira. Bukan perang yang bertujuan menang, melainkan perang yang bertujuan menguras, menguji siapa yang akan retak lebih dulu, siapa yang akan bertahan tanpa bertanya, dan siapa yang akhirnya harus dikorbankan agar pusat tetap terlihat utuh. Ia membuka mata sejenak, menatap jalur paling dekat ke pusat. Masuk lebih dalam. Pilihan itu berdiri di benaknya seperti pintu yang sudah lama terbuka, namun belum pernah ia lewati sepenuhnya. Jika ia masuk, ia tidak akan lagi bergerak di pinggir bayangan.
Ia akan memaksa pusat melihatnya bukan sebagai gangguan, melainkan sebagai ancaman langsung. Setiap langkahnya akan memicu respons yang lebih keras, lebih terarah. Dan respons itu hampir pasti akan memakan korban, bukan hanya di lapangan, tetapi di dalam struktur yang selama ini terlindung. Masuk berarti mempercepat, namun ada pilihan lain. Menghilang. Ia bisa menarik diri, menjadi bayangan lagi, membiarkan perang kecil ini berjalan dengan sendirinya, tanpa pemicu yang jelas. Ia tahu sistem seperti ini punya kemampuan bertahan yang luar biasa. Ia bisa terus mengorbankan orang-orang kecil, menutup laporan, mengganti wajah, dan menyebut semuanya sebagai penyesuaian internal. Perang kecil itu mungkin akan meredah, bukan karena selesai, melainkan karena kelelahan. Namun, kelelahan selalu memilih korban yang salah. Wira memijat pelipisnya pelan. Ia bukan orang yang gemar membebani dirinya dengan peran penyelamat. Ia tidak pernah menganggap dirinya bertanggung jawab atas setiap keputusan buruk yang diambil orang lain. Namun, malam ini berbeda. Malam ini, ia tahu satu hal dengan kepastian yang tidak menyenangkan. Keberadaannya telah menjadi sumbu. Jika ia pergi sekarang, sumbu itu tidak padam. Ia hanya berpindah, menyala di tempat lain, lebih sunyi, lebih sulit dilacak. Dan orang-orang yang jatuh nanti tidak akan pernah tahu bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang seharusnya bisa dihentikan lebih cepat. Wira menunduk, menatap tangannya sendiri. Tangan itu pernah digunakan untuk bertahan hidup, untuk menangkis, untuk menjatuhkan. Tidak semuanya bersih, tidak semuanya bisa dibenarkan dengan kata-kata indah. Namun tangan itu juga tahu batas, tahu kapan harus berhenti, tahu kapan harus memilih jalan yang paling sedikit merusak, meskipun tetap menyakitkan. Ia tahu, pusat tidak akan berhenti hanya karena satu korban di lingkar dalam telah disingkirkan. Pengorbanan itu bukan solusi. Ia hanya penutup sementara. Dan di balik penutup itu, tekanan terus meningkat. Wira mengingat wajah-wajah di lapangan. Orang-orang yang menyerangnya tanpa kebencian. Orang-orang yang ragu sebelum maju. Orang-orang yang mundur ketika diberi pilihan untuk tidak tercatat. Mereka bukan musuh. Mereka adalah bagian dari mesin yang mulai kehilangan arah. Jika ia masuk, ia akan memaksa mesin itu memilih, mengakui retakannya, atau menghancurkan dirinya sendiri dari dalam. Namun, masuk juga berarti membuka dirinya terhadap sesuatu yang lebih berbahaya daripada senjata, penafsiran. Pusat akan membingkai setiap langkahnya sesuai kebutuhan mereka. Ia bisa dilabeli pemberontak, penghasut, atau dalang kekacauan. Dan dalam sistem yang terbiasa menulis sejarahnya sendiri, label seringkali lebih mematikan daripada kebenaran. Wira tersenyum tipis, tanpa humor. Ia tahu resiko itu sejak awal. Belum, katanya pelan pada dirinya sendiri. Kata itu bukan penolakan. Ia adalah penundaan yang terukur. Wira tidak akan masuk dengan cara yang mereka harapkan. Ia tidak akan menyerbu, tidak akan mengumumkan diri. Ia akan tetap berada di tepi, cukup dekat untuk memengaruhi, cukup jauh untuk tidak langsung ditelan. Belum masuk sepenuhnya, belum menghilang. Ia akan bergerak di antara keduanya, memaksa pusat terus bereaksi tanpa pernah mendapat kepastian penuh. Setiap reaksi yang tergesa akan melahirkan benturan baru. Setiap benturan baru akan membuka lebih banyak saksi, dan setiap saksi adalah retakan kecil yang tidak bisa sepenuhnya ditutup dengan laporan rapi. Wira berdiri lebih tegak. Keputusan itu tidak terasa heroik, tidak ada rasa lega. Yang ada justru beban yang bertambah, seolah ia baru saja mengikat dirinya pada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap dari yang ia bayangkan sebelumnya. Namun ia tahu, ini adalah satu-satunya jalan yang tidak sepenuhnya mengkhianati orang-orang yang sudah terlanjur terseret. Ia melangkah turun dari ketinggian itu,
memilih jalur yang tidak langsung menuju pusat, namun juga tidak menjauh sepenuhnya. Jalur di mana ia bisa melihat dan dilihat. Jalur di mana keberadaannya cukup mengganggu untuk memicu pergerakan, namun tidak cukup jelas untuk diserang secara terbuka. Di belakangnya, malam terus bergerak. Di dalam pusat, kursi kosong di lingkar dalam mulai terasa efeknya. Orang-orang yang tersisa akan bergerak lebih hati-hati, lebih curiga satu sama lain. Setiap keputusan akan ditimbang ulang, bukan demi kebenaran, melainkan demi keselamatan posisi masing-masing. Dan di ruang seperti itu, kesalahan kecil menjadi semakin mungkin. Wira tahu, perang kecil ini akan segera menuntut lebih banyak korban. Namun kini, ia tidak lagi berdiri di luar lingkaran itu. Ia telah memilih untuk menjadi bagian dari tekanan, bukan untuk menghancurkan dengan cepat, melainkan untuk memaksa sesuatu yang lebih berbahaya bagi pusat. Keterbukaan. Ia bergerak ke gelap dengan langkah pasti. Pilihan telah dibuat. Dan setelah pilihan seperti ini, tidak ada jalan kembali ke posisi semula. Malam itu tidak berakhir dengan letusan. Tidak ada satu suara besar yang bisa ditunjuk sebagai penutup. Tidak ada satu peristiwa tunggal yang bisa diberi judul kemenangan atau kekalahan. Yang ada hanyalah rangkaian perubahan kecil yang ketika dilihat bersama, membentuk sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan. Sistem mulai bergerak tanpa pusat yang benar-benar utuh. Di beberapa jalur, langkah-langkah masih terdengar. Namun kini, iramanya berbeda. Tidak lagi seragam, tidak lagi percaya diri. Orang-orang berjalan dengan jarak yang sedikit lebih lebar satu sama lain. Mata mereka lebih sering bergerak ke samping daripada ke depan. Senjata tetap tergantung di tempatnya, namun tangan-tangan berada terlalu dekat untuk disebut santai. Benturan tidak berhenti. Ia hanya menjadi lebih sunyi. Di sudut-sudut yang tidak tercatat, tubuh-tubuh kembali jatuh. Tidak selalu karena serangan, kadang karena dorongan, kadang karena salah tafsir, kadang hanya karena seseorang bergerak setengah detik lebih cepat dari yang seharusnya. Luka-luka kecil dikumpulkan, disembunyikan, dan diberi nama lain agar tidak terlihat sebagai pola. Namun, pola itu ada, dan semakin lama semakin sulit diabaikan. Di pusat, ruang-ruang yang biasanya penuh suara diskusi kini terasa lebih sempit. Kursi kosong di lingkar dalam bukan hanya simbol kehilangan satu orang. Ia adalah ruang hampa yang mengubah dinamika seluruh ruangan. Setiap pandangan menjadi lebih waspada, setiap kalimat dipilih lebih hati-hati. Tidak ada lagi kepercayaan penuh bahwa apa yang diucapkan hari ini akan aman besok. Ki Sempol berdiri sendirian di salah satu ruang dalam yang jarang digunakan. Ia tidak membaca laporan, tidak memberi perintah. Ia hanya berdiri, menatap dinding batu yang dihiasi bekas-bekas lama, goresan kecil, tanda usia, sisa-sisa dari keputusan masa lalu yang pernah terasa perlu. Ia tahu pengorbanan telah dilakukan. Ia juga tahu itu tidak cukup. Korban pertama di lingkar dalam seharusnya memberi efek menenangkan, menutup retakan, mengirim pesan tegas bahwa pusat masih memegang kendali. Namun malam ini, pesan itu tidak menyebar seperti yang diharapkan. Di beberapa tempat, ia justru memicu bisik-bisik baru. Kalau orang sedekat itu bisa disingkirkan, pikir banyak orang dalam diam, siapa lagi yang aman? Ki Sempol mengerti logika itu. Ia telah lama hidup di dalamnya. Namun pemahaman tidak selalu berarti solusi. Ada titik di mana setiap tindakan korektif justru menambah beban pada struktur yang sudah rapuh. Ia menyadari satu hal yang tidak tertulis di laporan manapun. Perang kecil ini telah melewati tahap bisa dihentikan dengan perintah tunggal. Ia bukan lagi masalah disiplin lapangan. Ia bukan sekedar kesalahan koordinasi. Ia telah menjadi fenomena sistemik, hasil dari terlalu banyak keputusan kecil yang diambil untuk menjaga wajah,
bukan arah. Di sisi lain, pusat bergerak di jalur yang tidak terang dan tidak sepenuhnya gelap. Ia merasakan perubahan udara di sekitarnya. Cara orang-orang kini bereaksi terhadap keberadaannya meskipun mereka belum tentu melihatnya. Ada yang memilih menghindar lebih cepat, ada yang justru memperhatikan terlalu lama, dan ada pula yang mulai menyimpan sesuatu di balik tatapan netral mereka. Saksi, Wira tahu mereka ada. Ia tidak berbicara dengan mereka, tidak memberi janji, tidak pula meminta keberanian. Ia hanya bergerak, konsisten, tidak bisa ditebak sepenuhnya. Dan dalam sistem yang terbiasa pada kepastian, ketidakpastian yang konsisten jauh lebih mengganggu daripada serangan langsung. Setiap benturan kecil kini selalu kembali pada satu nama. Kadang disebut, kadang hanya dipikirkan. Wira tidak perlu berada di lokasi untuk memengaruhi arah. Keberadaannya telah menjadi faktor dalam setiap perhitungan. Dan itu bagi pusat adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Di beberapa ruang, laporan-laporan mulai ditulis dengan bahasa yang lebih kabur. Waktu dibuat lebih fleksibel. Lokasi disebut secara umum. Tidak ada yang ingin menjadi orang berikutnya yang dianggap membuat pusat terlihat tidak utuh. Namun ketakutan semacam itu memiliki efek samping. Ia memperlambat keputusan, ia memicu penundaan, ia membuat kesalahan kecil semakin sering terjadi. Dan setiap kesalahan kecil adalah bahan bakar baru bagi perang yang tidak pernah diumumkan. Ki Sempol akhirnya duduk, menarik nafas panjang yang tidak sepenuhnya lega. Ia tahu bahwa langkah berikutnya tidak akan bersih. Apapun yang ia lakukan sekarang akan terlihat berlebihan oleh sebagian dan terlalu lambat oleh yang lain. Tidak ada lagi posisi ideal. Di benaknya, satu kesadaran mengeras dengan pahit. Selama Wira tetap berada di antara pusat dan lapangan, perang kecil ini akan terus memakan orang-orang yang tidak memilihnya. Namun jika Wira disingkirkan secara terbuka, pusat akan dipaksa menunjukkan wajah yang selama ini ia sembunyikan. Dan wajah itu, sekali terlihat, tidak bisa lagi ditarik kembali. Di luar, malam mulai menua. Tidak ada tanda fajar yang jelas, hanya perubahan warna samar di langit yang hampir tidak disadari siapapun. Benturan-benturan kecil masih terjadi, namun kini dengan pola yang lebih kasar. Bukan lagi kebingungan murni, melainkan kewaspadaan yang mulai berubah menjadi kecurigaan permanen. Sistem tidak runtuh malam ini, namun ia kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting daripada stabilitas jangka pendek. Kepercayaan internal bahwa semuanya masih bisa dikendalikan. Dan tanpa kepercayaan itu, setiap perintah ke depan akan selalu membawa bayangan pengkhianatan, entah nyata, entah dibayangkan. Wira berhenti di satu titik, menatap ke arah pusat yang kini terasa lebih dekat, meskipun jaraknya tidak berubah. Ia tahu, setelah malam ini, ruang abu-abu tempatnya berdiri akan menyempit, tekanan akan meningkat, pilihan akan menjadi lebih keras. Namun ia juga tahu, perang kecil ini telah membuka jalan yang tidak bisa ditutup kembali. Ia tidak tersenyum, ia tidak berdoa, ia hanya mengingat tentang tubuh-tubuh yang jatuh tanpa pernah disebut sebagai korban perang, tentang orang-orang yang patuh hingga akhirnya saling menjatuhkan, tentang pusat yang memilih menutup retakan dengan pengorbanan, bukan perbaikan. Perang ini tidak diumumkan, namun ia kini hidup. Dan selama ia hidup, ia akan terus menuntut korban. Bukan hanya dari mereka yang melawan, tetapi juga dari mereka yang mencoba bertahan di tengahnya. Malam berakhir tanpa kepastian. Namun satu hal menjadi jelas bagi siapapun yang cukup peka untuk melihat. Setelah episode ini, tidak ada lagi ilusi bahwa semua ini masih bisa dihentikan dengan satu keputusan tepat. Perang kecil telah menjadi kenyataan, dan ia baru saja mulai menunjukkan selera makannya.
Perang tidak selalu dimulai dengan teriakan. Kadang ia lahir dari pembiaran yang terlalu lama, dari perintah yang sengaja dibuat kabur, dari benturan kecil yang dianggap sepele, dari korban pertama yang dikorbankan agar pusat tetap tampak utuh. Malam ini, semua itu telah terjadi. Tidak ada yang bisa lagi berkata, ini hanya insiden. Tidak ada yang bisa berpura-pura bahwa sistem masih berjalan rapi. Satu kursi kosong di lingkar dalam, beberapa tubuh jatuh di lorong sunyi, dan satu nama, Wira, kini tidak lagi sekedar buruan, melainkan titik tekanan yang mengubah arah segalanya. Perang kecil telah melewati batasnya. Ia tidak bisa dihentikan dengan laporan, tidak bisa ditutup dengan pengorbanan sunyi, dan tidak bisa lagi dikendalikan dari balik dinding pusat. Yang tersisa hanyalah pilihan-pilihan berbahaya, dan setiap pilihan akan menuntut harga yang lebih mahal dari sebelumnya. Di episode selanjutnya, perang kecil berhenti berpura-pura. Benturan berubah menjadi serangan terarah. Orang-orang yang selama ini diam mulai bicara. Dan untuk pertama kalinya, Wira melangkah ke pusat, bukan sebagai buruan, bukan sebagai alat, tapi sebagai ancaman nyata. Ki Sempol tidak lagi bisa menutup semuanya dengan satu korban. Sistem dipaksa memilih, mengaku retak atau menghancurkan dirinya sendiri. Jika kamu pikir episode ini sudah gelap, episode selanjutnya akan menunjukkan siapa yang benar-benar siap dikorbankan demi kekuasaan yang mulai runtuh. Ketika benturan kecil dibiarkan terjadi, yang runtuh bukan hanya tubuh, melainkan keyakinan bahwa semua ini masih bisa dikendalikan. Di episode selanjutnya, duel berubah jadi serangan terarah. Saksi mulai berani bicara. Wira akhirnya masuk ke pusat, bukan sebagai buruan, tapi sebagai ancaman nyata. Subscribe, karena setelah ini yang tumbang bukan hanya orang, melainkan struktur kekuasaan itu sendiri. Komentar, menurutmu, apakah korban pertama ini akan meredam perang kecil atau justru mempercepat kehancuran? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.